kita kembali berasumsi lagi, tentunya ngebahas pasangan dari drama Snowdrop, ada Jung Hae In dan juga Kim Ji Soo. Ini nggak habis-habis untuk kita bahas. Jadi kemarin ada beberapa sempat yang nge-DM-in aku waktu di Twitter tuh lagi hangat-hangatnya dibahas mengenai interview Jung Hae In dan juga Ji Soo di Disney Plus. Jadi dibandingin dengan interview dari drama-drama yang tayang di Disney Plus lainnya, ada dua ya, dramanya Han So Hee dan juga Park Hyun Sik, ada drama dari Kang Daniel dan juga Hae Soo Bin. Jadi ini jadi perbincangan lagi karena poin mereka yang sangat berbeda. Jadi untuk pasangan Han So Hee dan juga Park Hyun Sik itu cuma 65-65, dan juga untuk pasangan Kang Daniel dan juga Hae Soo Bin itu cuma 65-72. Sedangkan yang kita tahu untuk Hae Soo itu poinnya cukup tinggi, menurut aku ini mendekati sempurna banget, yaitu 85-20. Dan kemarin sempat diperbincangkan bukan hanya masalah skornya, tapi masalah pertanyaan yang diajukan. Kalau dua pasangan ini diajukan 15 pertanyaan, sedangkan Hae In dan juga Ji Soo cuman 14 pertanyaan. Itu udah aneh sih. 14 pertanyaan tuh juga menurut aku ganjil banget. Kenapa nggak 15 atau nggak 20, kan pada standarnya kayak gitu. Dan itu kebukti dengan pertanyaan dari dua pasangan yang lain, 15-15. Gue di sini akan banyak memperbandingkan antara Hae Soo dengan pasangan drama Soundtrack One, karena yang dramanya Kang Daniel dan juga Hae Soo Bin kok gue nggak ketemu ya yang dia di interview itu. Jadi gue ngambil datanya yang mereka 15 pertanyaan berdasarkan orang-orang di Twitter. So, yang pertama masalah 15 pertanyaan dan 14 pertanyaan. Gue udah kepoin sedetail mungkin. Di sini benar-benar ada yang aneh. Dan gimana caranya gue nggak overthinking dengan keanehan ini? Gila ya. Kirain gue emang suka overthinking kayak ya. Karena kenapa? Setelah gue cek and recheck, Hae Soo ini memang pertanyaannya semestinya adalah 15 juga. Itu bisa terlihat dari skor yang mereka gunakan. Jadi gue mencoba hitung satu persatu. Jadi di pertanyaan Disney Plus itu kan ada 2 poin ya, maksudnya ada yang bernilai 5 poin, terus juga ada yang bernilai 10 poin. Jadi untuk pertanyaan pertama itu nilainya 5 poin, terus selanjutnya pertanyaan kedua 5 poin, pertanyaan 3 5 poin. Ini panjang kalau gue jelasin, kalian pasti jenuh ya. Kalian bisa nonton ulang, tapi gue udah mencoba merangkumnya untuk kalian. Jadi gue udah mencoba totalin semua yang Ji Soo dan Hae In dapatkan. Jadi Ji Soo cuman salah di 4 pertanyaan, sedangkan Hae In cuman salah di 3 pertanyaan. Jadi itu ya yang pertama. Kita bahas dulu masalah kesalahan mereka. Ini menurut aku juga wow banget sih. Kesalahan pertama Jung Hae In itu di pertanyaan nomor 2, tentang yang Ji Soo pikirkan waktu dia syuting pertama kali. Oke, ini menurut aku wajar kalau misalnya Hae In jawabannya salah, karena ya Hae In gak syuting bareng untuk awal sama Ji Soo. Jadi Ji Soo syuting sendiri. Jadi ya oke lah, it's okay sih kalau salah. Di pertanyaan keempat, mereka sama-sama salah. Seberapa persen gitu persamaan antara Lim Soo Ho dan juga Hae In, dan juga seberapa persen persamaan Yoon Ro dan juga Ji Soo gitu. Dan di sini mereka sama-sama salah, jadi nggak mendapatkan poin sama sekali. Dan di sini gue bahas ini sedikit karena ini sekali lagi mempertegas Ji Soo tuh emang nggak bisa dibaca gitu orangnya. Jadi kalau kita mau lihat dia melalui Instagram feed sedekat apa dia sama ini itu makin sulit, karena secara langsung pun dengan jujur dia ngomong dia berbeda, dia nggak se-ekspresif itu. Jadi akan sangat sulit untuk kita lihat. Ini mungkin yang selalu jadi tanda tanya dari kalian, kenapa kok yang kelihatan bucin itu cuman Hae In gitu.
ya Jisoo sendiri ngaku kalau dia tuh emang sulit untuk mengekspresikan dirinya. Dia pintar gitu untuk ya yang seperti dikatakan Teddy Oppa lah, dia tuh betul-betul kayak masa ya dia cuman ngeliat Jisoo nangis sekali loh selama trainee, bahkan setelah debut dan sebagainya. Jadi sepintar itu dia nutupin perasaan dia, walaupun ya pasti dia sesedih itu, dan pasti banyak banget momen-momen yang ya personel lain aja selalu nangis, dia nggak mungkin juga nggak sesedih itu, tapi dia selalu bisa nutupin itu di depan orang. Gimana sih ngomongnya, pokoknya kayak gitu. Sulit untuk mendeskripsikan seorang Kim Jisoo dan sulit untuk menebak perasaan dia, tapi dia tuh ngebuktiinnya dengan tindakan. Jadi kalau mau lihat Jisoo, lihat tindakan dia tanpa ngelihat dia ngomong. Nah kayak gitu mungkin ya. Di pertanyaan ke-6 Jisoo juga salah, jadi nggak dapetin poin gara-gara masalah nebak pakaian Haein. Kesalahan selanjutnya yaitu mengenai program tontonan Haein. Ini serius sih, ini makin membuktikan bahwa emang kayaknya tepat kalau Jisoo yang ngirim si kue ke kanak-kanakan itu. Lihat aja dia tuh kayak happy banget ngerjain Haein dengan ngejawab pertanyaan yang nggak penting sama sekali. Maksudnya kok bisa dia ngejawab kayak gitu? Emang ada gitu anak-anak abis bangun terus tiba-tiba nonton program kayak gitu, padahal dia kalau mikir nih pasti ya dia tahu sebenarnya, tapi dia pingin aja kayak ngerjain Haein gitu. Lihat kan ekspresinya gimana jahilnya, ngebayangin lah gitu masalah kue pas diantarin si ekspresi. Oke. Kita juga sama-sama salah naik konten pertama yang Jisoo nonton di Disney Plus dan juga sebaliknya. Emang agak sulit sih kalau emang nggak diceritain, ya nggak mungkin juga sih pembahasannya mengenai serial Disney apa yang pertama kamu nonton, kayaknya itu kesalahan-kesalahan yang mereka nggak mampu jawab. Dan gue coba hitung-hitung untuk ngecek kembali masalah pertanyaan 14 dan 15 ini, dan bener aja guys, ternyata di poin ini yang 85-80 itu tuh kalau gue hitung kembali di 14 pertanyaan ini, jadi semestinya kalau pertanyaannya cuma 14, Haein cuma dapat poin 75 dan Jisoo dapat poin 70. Ini gue sampai ngitungnya berapa kali untuk ngeliat, dan emang faktanya kalau 14 pertanyaan ini gue gabungin, Haein dapat poin 5 pertanyaan, terus 5 lagi 10, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 10 itu cuman dapat 75, dan Jisoo cuman dapat 70, 5, 5, 5, 10, 5, 10, 10, 5, 5. Jadi beneran ada pertanyaan yang gak ditayangin sama Disney Plus. Dan why? Kalau ngomongin durasi mereka cukup pendek, dan YouTube juga nggak ada batasin durasi, mau mereka 1 jam juga is okay, tapi kenapa di-cut? Mikir kan, jadi mikir yang jangan-jangan ada campur tangan agensi di sini. Kayak why? Dan lagi, Suhi dan Hyunsik ini cuman ditanyain pertanyaan yang kebanyakan tuh seputaran karakter dia di drama. Bedanya kalau Jisoo sama Haein ini menurut aku lebih pertanyaan-pertanyaan, ya walaupun ada juga yang berhubungan dengan Disney, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke lebih ke pribadi mereka masing-masing. Kalau Suhi dan Hyunsik itu betul-betul yang kayak dia di sana. Tapi kalau Jisoo, kalaupun pertanyaan yang seputar dengan dramanya sama Haein nih, itu tuh pertanyaannya menjurus ke ya kayak ke karakter pribadi dia. Kalau Hyunsik nih cuman yang kayak ya menebak apa yang di dalam drama itu. Jadi kalian bisa lihat juga perbedaannya dan kenapa itu di-cut. Semestinya benar, mereka habis syuting 15 pertanyaan karena totalnya benar-benar Haein dapat poin 85,
dan Jisoo dapat poin 80, dan gue udah hitung kalau cuma 14 pertanyaan ini seharusnya Hae-in cuma dapat poin 75 dan Jisoo 70. Karena pertanyaannya banyak bersifat pribadi, gue makin mikir yang ya. Menurut kalian gimana asumsi ini? Gue nggak habis pikir gitu, kok bisa di-cut? Ini menjadi tanda tanya banget. Terlebih banyak banget pemotretan mereka juga yang nggak ditayangin sampai sekarang. Gue mau bilang itu karena kontroversinya Sword Drop, tapi kayaknya nggak juga deh, karena ada juga yang ditayangin dan juga ya bahkan YG Select juga ngupload kok pemotretannya Jisoo, walaupun Hae-in sekali lagi dipotong-potong sama dia, bukan badannya ya, tapi ya frame-nya Hae-in. Makin lama makin ada yang aneh ya. For watching, see you di next video. Gue bakal membahas part 2 nya mengenai interview di Disney Plus, beberapa yang gue asumsiin. See you di next video, bye.